Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan materi strategi pembelajaran terpadu dengan anggota kelompok yang pertama Harisma, yang kedua Kori, yang ketiga Wahyu Ningsi, dan yang terakhir Riani. Pengertian pembelajaran terpadu. Menurut Dewey, pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Bien menjelaskan pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan. Pembelajaran terpadu menurut Joni adalah suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan yang secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasa lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar peserta, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Karakteristik pembelajaran terpadu. 1. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang bersumber pada suatu tema dan menekankan keterlibatan anak dalam proses tersebut. 2. Pembelajaran terpadu menekankan pada penerapan learning by doing, yaitu anak dapat melakukan sesuatu dengan melakukannya. Prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, hidden curriculum, yang kedua, subject in the curriculum, yang ketiga, learning environment, yang keempat, view of the social world, yang ketiga, value and attitude. Landasan pembelajaran terpadu. Yang pertama, landasan fisiologis. Menurut John Dewey, pembelajaran terpadu adalah proses untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan anak serta kemampuan pengetahuan. Yang kedua, menurut Piaget, proses pembelajaran yang membantu anak untuk belajar menghubungkan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, menurut Ben, pendekatan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupan. Yang keempat, menurut George, pendekatan kurikulum yang interdisipliner. Yang kedua, landasan psikologis. Yang pertama, anak berkembang secara holistik. Yang kedua, perkembangan anak mengikuti tahapan yang berurutan. Yang ketiga, anak tumbuh dengan kecepatan yang beragam. Yang keempat, perkembangan anak yang baru berdasarkan pengembangan sebelumnya. Yang kelima, perkembangan bersifat kumulatif dan memiliki pengaruh yang tertunda. Yang keenam, anak memiliki masa pengembangan optimal. Yang ketiga, landasan Yudiris. Dasar Yudiris dikembangkan pembelajaran terpadu adalah yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini, holistik dan integratif. Yang kedua, Pengetahuan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang SN PAUD. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD. Jenis-jenis pembelajaran terpadu. Di dalam jenis-jenis pembelajaran terpadu itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu integrasi dalam satu mata pelajaran atau dalam satu disiplin ilmu. Yang kedua ada integrasi lintas mata pelajaran atau yang disebut dengan across several disciplines. Yang terakhir itu ada integrasi dalam dan lintas internal siswa within and across lesson. Yang dimana jenis-jenis ini memiliki beberapa susunan. Yang pertama itu pada integrasi dalam satu mata pelajaran atau dalam satu disiplin ilmu. Yang pertama memiliki model pengalan atau fragment. Yang kedua ada model terhubung, connect. Yang ketiga adalah model sarang, nested. Selanjutnya tentang integrasi lintas mata pelajaran itu juga memiliki beberapa cara. Yang pertama itu adalah model urutan atau rangkaian.
atau yang disebut dengan squidget. Yang kedua ada model bagian atau siret. Yang ketiga model jaringan laba weaved dan model galur dirt. Yang terakhir ada model keterpaduan integrated. Terus selanjutnya ada jenis pembelajaran yang namanya integrasi dalam dan lintas atau internal siswa within an accommodation yang terdiri atas satu model celupan immerset, yang kedua adalah model jaringan network. Selanjutnya tentang model pembelajaran terpadu. Di dalam model pembelajaran terpadu itu memiliki dua model. Yang pertama itu cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada problem based learning. Untuk cooperative learning atau pembelajaran kooperatif itu juga dikatakan pembelajaran bersama, belajar bersama kelompok, yang dimana di sini itu guru membagi kelompok kecil antar satu siswa dengan siswa yang lain, di mana dia di situ dituntut untuk saling bekerja sama, seperti itu. Selanjutnya tentang problem based learning. Problem based learning itu merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Di sini siswa dituntut untuk berpikir kritis, seperti dikasih suatu masalah, di situ siswa disuruh untuk menganalisa, seperti itu. Selanjutnya tentang strategi pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu merujuk pada pendekatan yang berorientasi pada proses pembelajaran yang lebih bersifat project based atau berorientasi pada tugas. Berarti pembelajaran terpadu itu lebih menekankan kepada tugas daripada materi-materi. Berarti di sini guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Keterpaduan pembelajaran ini mempunyai araf ganda. Pertama, mempersatukan berbagai ilmu pengetahuan, dan kedua, mengaitkan masa kini atau masa yang akan datang dengan kemampuan yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan pasar kerja. Untuk mendukung pendekatan pembelajaran terpadu, Howard Gardner menjelaskan teorinya tentang inteligensi jamak multiples inteligensi yang bermulanya dari hanya 7, namun kemudian dengan meningkatnya dengan bertambahnya pada tahun 1996 itu menambah inteligensinya sampai ke 8, yaitu inteligensinya ada inteligensi natural, kemampuan mengenal kembali flora dan fauna, serta menyintai alam. Menurut Gardner, tes inteligensi yang bersifat tunggal mengukur dengan baik kemampuan orang alam mengerjakan tes tersebut. Yang selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan pembelajaran terpadu. Hermawan dan Resmini menjelaskan kelebihan pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Kelemahan pembelajaran terpadu menurut Hermawan dan Resmini yaitu yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kurikulum masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran yang ada.
Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang terakhir, belum semua guru memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh. Bahkan, ada kecenderungan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat konservatif guru, dalam arti bahwa pada umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukannya, yaitu pembelajaran yang konvensional. Implikasi pembelajaran terpadu. Yang pertama, implikasi terhadap guru. Guru yang kreatif. Guru yang kreatif artinya guru yang mampu menjabarkan pembelajaran dalam berbagai bentuk, apakah belajar di dalam kelas maupun di luar kelas, di tempat lain yang memang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, guru yang adaptif. Guru yang adaptif artinya guru yang dapat mengadaptasi berbagai model pembelajaran dan menyesuaikannya dalam keadaan peserta didik, keadaan sarana dan fasilitas yang tersedia. Lalu, guru yang akomodatif. Guru yang akomodatif artinya guru yang mampu mengayomi peserta didik dari segala macam karakter dan kemampuan. Yang terakhir adalah guru dengan kualifikasi standar tetap menjadi kriteria utama, seperti guru yang memiliki wawasan kependidikan, psikologi peserta didik, pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah implikasi bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan peserta didik akan seimbang antara pengalaman kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, kegiatan dan pengalaman peserta didik tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas. Yang ketiga, kegiatan peserta didik tidak banyak melakukan pembelajaran dengan sendiri atau belajar individual, akan tetapi bervariasi antara belajar sendiri, belajar berpasangan, atau belajar kelompok. Yang ketiga, implikasi terhadap bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran menurut Dick, Carey, dan Carey adalah materi, isi, atau konten baik tertulis, dimediasi, atau difasilitasi oleh pengajar. Melaluinya, peserta didik akan menggunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, implikasi terhadap sarana dan prasarana dan sumber belajar. Yang kelima, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Yang keenam, implikasi terhadap pemilihan media pembelajaran. Yang ketujuh, implikasi terhadap pemilihan metode pembelajaran.